Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan malam hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Hidup Sehat Alami. Dan alhamdulillah untuk kesempatan malam hari ini nanti kita akan mendapatkan ilmu tambahan lagi dengan tema kali ini adalah Habatus Saudah atau Nigella Sativa, langsung dari beliau Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf M.Med SCI SP AKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pak Idan sehat? Alhamdulillah sehat, semangat. Tetap semangat. Iya. Baik, ini Nigella Sativa ya, Habatus Saudah. Ini termasuk legenda juga ini ya. Iya. Tapi kan belum banyak yang tahu rahasia apa yang ada di dalamnya, kandungan gizinya, terus fungsinya untuk apa. Taunya kan pasti dari apa percakapan sosial saja. Iya, iya. Nah, silakan Dok. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna sarad dawabi indallahi sumul bukmul ladina la ya'qilun. Wa qula idzan rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara semuanya, para pemirsa TV MTA yang insyaallah dirahmati oleh Allah dan para pendengar radio MTA dan seluruh jaringannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung wa in ta'udunu nikmatallahi la tuksuha, sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Lebih-lebih nikmat iman. Insya Allah dengan nikmat iman inilah amal kita diterima oleh Allah, dan insya Allah dengan nikmat iman inilah derajat kita diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya derajat kamu paling tinggi in kuntum mu'minin, jika kamu menjadi orang-orang yang beriman. Makanya iman yang sudah ada dalam diri kita, yang sudah terpatri kuat dalam sanubari kita, perlu kita jaga, perlu kita pelihara dan terus kita tingkatkan. Untuk meningkatkan iman kita, salah satunya adalah thalabul ilmi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zaddathum imana. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka bertambah kuat imannya. Jadi untuk bisa bertambah kuat imannya maka dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kalau konteks sekarang ngaji thalabul ilmi dengan serius, dengan sungguh-sungguh dan dengan mujahadah. Kemudian nikmat yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat sehat. Ya, dengan nikmat sehat inilah insya Allah kita sebagai hamba Allah akan maksimal ya dalam beribadah. Dengan sehat inilah insya Allah kita sebagai hamba Allah ini akan menjalankan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Makanya dengan sehat insya Allah hidup akan lebih bermanfaat. Makanya sehat juga perlu kita jaga, perlu kita pelihara, perlu kita rawat, dan terus kita tingkatkan. Dan sehat itu tidak datang begitu saja.
Jadi sehat adalah gaya hidup, maka gaya hidup yang terbaik adalah mengikuti perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat. Karena memang Nabi adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagimu, ya, untuk kita contoh. Apa saja, segala aspek kehidupan di dunia ini ada dalam diri Rasulullah. Makanya kalau kita mencontoh perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat, ya, dari mau tidur sampai mau tidur lagi, insya Allah akan sehat. Memang Nabi sebagai contoh yang terbaik. Nabi sebagai kepala keluarga, Nabi sebagai panglima perang, Nabi sebagai pimpinan umat, ya, Nabi dalam menjaga kesehatannya pun juga perlu kita contoh. Memang dalam sejarah Nabi sendiri tidak pernah, Nabi Muhammad SAW jarang sakit. Dalam riwayat diterangkan sakitnya hanya 2 kali, ya, sakitnya hanya 2 kali. Dan kalau kita melihat lebih jauh perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat luar biasa. Nabi sendiri dalam riwayat, ya, diceritakan Nabi sendiri itu, ya, keringatnya harum, ya, aromanya wangi. Kalau keringatnya harum, aromanya wangi, berarti metabolisme dalam tubuh itu akan baik. Metabolisme tubuhnya itu sempurna. Itu tandanya keringatnya wangi. Jadi memang kalau orang stres, ya, orang stres berpikir berat itu bau keringatnya sangat, ya, artinya sangat terasa sekali. Nah, ini Nabi bau keringatnya itu wangi, ya, wangi. Artinya sistem metabolisme tubuhnya sangat sempurna. Nah, ini makanya kalau kita meniru perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat, dari mau tidur sampai tidur lagi, ya, insya Allah kita akan sehat. Tidak hanya sekedar sehat jasmani, tapi juga sehat rohani kita, sehat mental kita, sehat jiwa kita, dan sehat sosial kita tentunya. Ya, sehat sosial kita, kemudian juga mungkin secara ekonomi juga sehat, dan tentunya sehat secara spiritual. Makanya sehat terus kita jaga dan terus kita pelihara. Dan sehat adalah gaya hidup, ya. Jadi gaya hidup itu artinya suatu kebiasaan, ya, kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan itu mencerminkan pola hidup sehat, ya. Apapun aktivitas kita itu, ya, menjurus menuju kepada sehat, ya, pola pikir kita, ya, dimulai dari pola pikir kita. Kalau pikiran kita terus rileks, terus santai, ya, terus riang gembira, ya, hati kita tentram, itu insya Allah kita akan sehat. Makanya sudah ada rumus dari Allah, ya, rumus yang paling benar, yang pasti benarnya dan tidak terbantahkan lagi, agar hati kita menjadi tentram. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Makanya kalau kita terus ingat kepada Allah, banyak berzikir, banyak ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan, yang sudah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, semaksimal mungkin kita lakukan, kita laksanakan, ya, sehingga pikiran kita akan menjadi tentram, hati kita akan menjadi tentram. Lah, ketentraman itu pangkal kebahagiaan, dan bahagia itu adalah pangkal kesehatan. Maka jangan lupa, ya, untuk bahagia. Kemudian pola hidup yang kedua, selain pola pikir, kemudian pola makan, ya, yang kedua adalah pola makan. Jadi Al-Quran sendiri juga sudah menuntunkan, ya, ya ayyuhanas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal lagi thayyib. Halal zatnya, halal cara mencarinya, dan thayyib. Kalau thayyib itu artinya memenuhi nilai gizi, ya.
gizi seimbang, makanan yang sehat dan gizi seimbang. Dan namanya thayyib itu pasti baik untuk tubuh kita. Nah ini, jadi makanan yang halal dan thayyib ada nilai gizinya. Kemudian kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Ini juga rumus, ya, metode yang Allah berikan kepada umatnya supaya manusia ini tetap sehat. Nabi sendiri dan para sahabat mereka tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara, dan sepertiga untuk makanan. Jadi kalau kita meniru perilaku kehidupan Nabi dalam hal makan, ini pasti akan sehat. Dan Nabi sendiri dalam riwayat, ya, piringnya, ya, tempat makannya itu sebelum makan dan sesudah makan tidak bisa dibedakan karena saking bersihnya. Karena tidak tahu di mana berkahnya, apakah di awal, apakah di tengah, atau di akhir, tidak tahu berkahnya. Makanan ini berkahnya di mana tidak tahu. Makanya dimakan sampai bersih, sampai habis piringnya. Tidak bisa dibedakan sebelum dan sesudah makan. Ini masalah makan. Jadi makan yang halal dan thayyib, tidak berlebih-lebihan. Kemudian pola aktivitas, ya, aktivitas. Jadi aktivitas itu termasuk kita dalam bekerja, kita dalam, ya, olahraga, dalam istirahat, itu masuk cakupan aktivitas. Dan aktivitas kita juga Allah sudah menuntunkan. Kul inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya, ya, ibadahku, ya, sholatku, dan ibadah nusuku, dan segala bentuk aktivitas hidupku dan matiku itu hanya untuk lillahi rabbil alamin. Makanya kalau segala aktivitas kita, ya, kita niati dengan ibadah, maka dinilai oleh Allah suatu kebaikan, dinilai oleh Allah suatu, ya, ibadah, mendapat pahala. Senyum kita ibadah, ya, kemudian tertawa kita pun ibadah. Apalagi kita bekerja, ya, bekerja untuk menghidupi keluarga, bekerja, ya, untuk menopang kehidupan ini supaya lancar, supaya baik, ya. Kalau itu kita niati ibadah, maka dinilai oleh Allah suatu kebaikan. Nah inilah keberuntungan, ya, bagi orang-orang yang beriman. Semuanya dinilai kebaikan. Termasuk aktivitas ini adalah mungkin olahraga juga. Makanya kita juga kita luangkan waktu, ya, menyempatkan waktu, ya, untuk olahraga, ya, untuk olahraga. Kalau Nabi dan para sahabat dulu, latihlah anak-anak kita, anak-anakmu, ya, dengan menunggang kuda, dengan memanah, ya, dengan berenang. Itu dalam rangka untuk menjaga raga kita supaya tetap sehat, supaya tetap fit, sehingga menopang untuk dakwah ini bisa maksimal. Ini tubuh yang sehat, ya. Makanya suatu yang baik, ya, kita itu harus meluangkan waktu. Kalau tidak bisa meluangkan waktu, kita menunggu waktu luang, ya, insya Allah selamanya tidak ada waktu luang. Terus sibuk, terus sibuk. Makanya kita luangkan waktu, ya, untuk olahraga. Dan olahraga yang paling baik minimal memenuhi 4 faktor. Ya, yang pertama diusahakan pagi hari, kemudian yang kedua di tempat yang terbuka, artinya kita keluar rumah, ya, keluar rumah untuk menghirup udara segar. Kemudian yang ketiga istiqomah, ajek, yang rutin, mungkin 1 minggu bisa 2 kali atau 3 kali, tapi rutin istiqomah. Ya, apapun itu kebaikan, memang yang sulit itu adalah istiqomahnya. Karena memang istiqomah itu berat, ya, harus kita paksa diri kita, ya, untuk biar tetap bisa istiqomah. Kemudian yang keempat adalah jangan terlalu lama, ya. Kalau terlalu lama justru asam laktatnya meningkat. Lah, asam laktat ini akan menjadikan, ya, tubuh itu jadi mudah capek dan pegal-pegal.
Itu faktor aktivitas. Kemudian juga termasuk istirahat ya, istirahat harus cukup. Ya. Untuk orang dewasa itu idealnya itu menurut WHO ya 7 sampai 8 jam ya, istirahat sehari semalam. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Makanya juga kita harus pandai-pandai untuk memanage waktu. Jangan tidur kita terlalu malam. Ya, jangan terlalu malam sehingga kita bisa tidur dengan baik, tidur kita tercukupi, waktu tidur kita tercukupi sehingga regenerasi sel ini akan baik. Karena saat tidur itulah akan terjadi regenerasi sel. Ya, dan sehat, sembuh itu karena ada regenerasi sel. Ya, sehat dan sembuh itu karena ada regenerasi sel. Nah, regenerasi sel ini dilakukan saat kita tidur lelap, deep sleep, tidur yang nyenyak. Makanya sekali lagi, jadi jangan kita harus pandai ya, pandai memanage waktu, jangan terlalu malam, jangan begadang, sehingga waktu untuk tidur kita berkurang, sehingga tubuh kita mudah lelah. Itu mungkin sebagai mukadimah sebelum membahas masalah habas sauda. Baiklah, Mas Tommy, kita sedikit untuk membahas habas sauda, Nigella sativa. Ya, jadi habatus sauda atau Nigella sativa ini insya Allah di telinga kita sangat familiar. Ya. Jadi memang habas sauda itu pertama kali dari Timur Tengah tumbuh subur di Timur Tengah, kemudian ke India, ke Irak, ke Iran, kemudian sampai ke Indonesia. Ya, ke Indonesia namanya bukan habatus sauda lagi, namanya jinten hitam ya, jinten hitam atau black seed ya, ini. Kemudian banyak ya artinya hadis Rasulullah, baik yang diriwayatkan oleh Bukhari, baik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam hadis diterangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu fi habatis saudai sifa'u min kulli da'in ilas sama. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam habatus sauda terdapat obat bagi segala penyakit kecuali asam. Asam itu apa? Sahabat bertanya. Asam itu adalah kematian. Ya, dalam keterangannya di riwayat Bukhari ini bahwa habat sauda ini kalau memang ya digunakan dengan obat-obat yang lain atau mineral yang lain, betul akan banyak khasiat, banyak manfaat untuk kesehatan kita. Ya, untuk kesehatan kita. Jadi memang dalam hadis ini diterangkan di dalam habatus sauda itu terdapat obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Nah, ini disarih Bukhari yang kita baca ternyata tidak berdiri sendiri ya, untuk menghasilkan khasiat yang baik, untuk menghasilkan manfaat yang baik, yang berguna untuk kesehatan kita, mungkin bisa dikomben ya dengan herbal-herbal yang lain. Ya, mungkin habas sauda dengan madu, habas sauda dengan minyak zaitun, atau mungkin habas sauda dengan obat-obat atau fitofarmaka atau herbal yang lain. Maka dengan kombinasi ini akan menghasilkan suatu manfaat yang baik untuk kesehatan kita. Kemudian nama lain habas sauda yaitu Nigella sativa, kemudian juga habat al-barokah. Ya. Habat al-barokah, kemudian juga ada yang black seed, jadi memang biji hitam ya, biji hitam. Kandungan fitokimianya sangat lengkap ya, sangat lengkap.
fitokimianya sangat lengkap. Di situ ada ya mineral, terutama ada zat kalsiumnya, ada zinknya, kemudian ada tembaganya, ada kaliumnya, kemudian ada magnesiumnya, ya, kemudian juga fitokimia yang lain, ya, mungkin juga arginin, ya, kemudian flavonoid, kemudian juga ada di situ ada jelas ya karbohidrat ada, protein ada, lemaknya juga ada, dan kandungan-kandungan yang lain. Dan di Nigella sativa ini ya di kandungan yang tidak ada di biji-biji yang lain atau herbal yang lain, yaitu timokoinon, ya, timokoinon, kemudian carvedon, ya, carvedon dan timokoinon ini kas, ya, kas suatu senyawa aktif, ya, yang menjadikan berfungsi untuk antiinflamasi, kemudian juga berfungsi mungkin juga anti rematik dan lain sebagainya. Nah, ini sangat luar biasa di habat sauda ini. Kalau mungkin zat-zat yang lain tadi termasuk tiamin, karbohidrat, riboflavin, fosfor, zinc, kemudian zat besi, kalsium, kalium, di biji-biji yang lain atau obat-obat yang lain, herbal yang lain, kandungan itu sudah biasa, termasuk flavonoid. Tapi dua senyawa aktif yang tidak dimiliki oleh bahan yang lain, yaitu timokoinon dan carfacrol, ya, carfacrol. Ini sebagai antioksidan yang kuat, ya, yang sangat baik. Nanti kita bahas pelan-pelan di belakang. Kemudian juga jinten hitam ini telah digunakan, ya, digunakan sejak lama, pengalaman sejak lama, sampai 200-300 tahun yang lalu, ya, pengobatan terdahulu oleh Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Antiki, Ibnu Qayyim, Al-Baghdadi, Ibnu Sina, semuanya, bahkan Nabi sendiri, ya, menggunakan jinten hitam ini, ya, dapat meningkatkan, salah satunya membantu, ya, membantu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian secara tradisional, ya, di kawasan Timur Tengah, di Asia Barat, jinten hitam atau Nigella sativa juga banyak digunakan untuk pengobatan penyakit-penyakit tertentu seperti mungkin hipertensi, diabetes, kemudian masalah pernafasan, sakit perut dan saluran pencernaan. Dan masih banyak yang lain, ya, manfaat habat sauda. Jadi menurut penelitian yang berbasis evidence medicine, artinya melalui uji klinik, kemudian dipublikasikan melalui jurnal internasional, bahwa habat sauda ini adalah sebagai imunomodulator, ya, sebagai imunostimulan. Artinya untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh kita, untuk memperbaiki sistem, ya, imun kita. Kemudian juga antiinflamasi, ya, antiinflamasi, kemudian anti radang sebagai analgesik, ya, untuk nyeri, kemudian juga sebagai antifungi, jadi untuk anti jamur, ya, kemudian juga bisa menurunkan hipertensi karena bersifat diuretik, ya, kemudian juga bisa menurunkan kadar gula dalam darah, kemudian juga sebagai obat gastroprotektor, ya, gastroprotektor, kemudian apa artinya sebagai proteksi pelindungan dari gaster kita, dari sistem pencernaan kita, dari lambung kita, juga sebagai neuroprotektor, ya, untuk memperbaiki saraf-saraf kita, melindungi saraf-saraf kita. Juga habat sauda ini juga sebagai anginoprotektor, ya, melindungi dari sistem pembuluh darah kita, angioprotektor, ya, angioprotektor. Jadi melindungi, memperbaiki dari sistem pembuluh darah kita. Makanya
sekarang ini habas sauda banyak diteliti oleh ahli, baik itu ahli kesehatan muslim maupun non muslim, berbondong-bondong ya meneliti khasiat manfaat daripada habas sauda ini. Kemudian hasil penelitian yang berbasis evidence medicine ya, ini juga banyak ya, tadi juga banyak disebutkan ya, jadi bahwa jinten hitam atau Nigella sativa ini ternyata juga sangat baik ya, sebagai anti kanker ya. Timokoinonnya dan carfacrolnya itu sebagai antioksidan yang kuat, terutama ya untuk ini ya, jadi melindungi dari kanker ya, baik itu mungkin kanker prostat, kemudian kanker usus besar, kemudian juga mungkin kanker payudara ya, kemudian juga termasuk kanker tulang ya, bisa ternyata diteliti sangat bermanfaat untuk melindungi ya, untuk melindungi daripada kanker kandungan dari timokinon dan carfacrol, yang dua senyawa aktif ini tidak ada di mungkin obat herbal yang lain. Kemudian juga tadi antioksidan kuat ya, jadi antioksidan kuat timokinon dan carfacrol ini sebagai untuk melindungi daripada kanker ya, menyebabkan artinya bisa mereduksi daripada oksigen reaktif ya, dan menyebabkan penghambatan ya pada peroksida lipid. Nah ini, sehingga bisa menekan ya, memperbaiki daripada kolesterol kita. Jadi kolesterol baik itu LDL maupun trigliserid atau TG, dengan habas sauda ini insya Allah ya, dengan pertolongan Allah, mungkin juga dibantu dengan mungkin minyak zaitun atau madu, itu bisa menormalkan ya daripada kolesterol yang tinggi. Kemudian manfaat habas sauda menurut pengalaman empirik ya, pengalaman empirik ini bisa meningkatkan antibodi ya, meningkatkan imun sistem kita, termasuk tadi timokinon ya, dan flavonoid ini jelas ya, flavonoid ini paling banyak di sayuran, dan hampir semua sayuran dan hampir semua umbi-umbian flavonoid ini pasti ada. Dan flavonoid ini salah satu fungsinya adalah sebagai antioksidan, jadi bisa memperbaiki sistem metabolisme tubuh kita. Kemudian juga khasiat yang lain sebagai antiinflamasi tadi ya, jadi antiinflamasi itu anti radang, bisa melancarkan pencernaan karena tadi mengandung senyawa ya yang berfungsi untuk gastroprotektor, kemudian analgesik, anti nyeri, kemudian bisa meredakan gejala asma ya, gejala asma, kemudian juga menjaga tekanan darah ya, karena mengandung arginin ya. Arginin ini berfungsi selain diuretik juga diuretik, kemudian juga berfungsi sebagai beta protektor ya, beta blocker maksud kami. Jadi sebagai beta blocker itu berfungsi untuk menormalkan daripada detak jantung kita, normal, kemudian tekanan di pembuluh darah normal, sehingga bisa memperbaiki daripada hipertensi, menormalkan dari hipertensi. Kemudian juga tadi sudah ya, untuk mengatasi kolesterol tinggi dan mengontrol kadar gula darah. Ini. Manfaat yang lain ya, menurut penelitian ya, ternyata juga sebagai diuretik ya, diuretik bisa menormalkan daripada mungkin gejala hipertensi ringan, kemudian anti diabetik ya, bisa menormalkan daripada gula darah kita, karena kandungan yang lain ya, senyawa yang lain itu bisa mengaktifkan
Jadi insulin itu lebih sensitif terhadap sel. Kemudian sebagai anti kanker tadi, kemudian anti diare, kemudian imunomodulator untuk meningkatkan imun sistem, kemudian juga sebagai antibakteri, kemudian anti helmintik ya. Jadi anti helmintik. Jadi anti helmintik itu artinya sebagai ini ya, obat untuk cacing ya, untuk cacing. Kemudian sebagai analgesik, kemudian antiinflamasi ya, kemudian spasmolitik. Spasmolitik itu untuk mungkin kram usus atau sakit perut ya. Kemudian bronchodilator. Bronchodilator artinya memperbaiki sistem paru kita, dan gastroprotektor ya, untuk memperbaiki sistem daripada pencernaan kita atau lambung kita. Makanya Habah Sauda ini kalau dikombin ya dengan herbal yang lain, biasanya ya di obat-obat herbal yang sudah ada itu biasanya dikombin dengan minyak zaitun ya, negelif itu bisa, kemudian juga dikombin dengan madu, sehingga khasiatnya, manfaatnya untuk tubuh kita akan lebih besar. Jadi mungkin ini Mas Tommy ya sebagai mungkin paparan awal, nanti bisa disambung dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000 terkait dengan Habatus Sauda. Silakan di line telepon kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Nenek Eros, Kesehatan Sumatera Utara, Ustaz. Silakan Eros. Ya sebentar Ustaz, nenek apakan ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Eros. Alhamdulillah sehat Ustaz. Mudah-mudahan Barkah sehat selalu. Amin, amin. Ini izin tanya Ustaz, mau mengulang yang telah disampaikan Ustaz beberapa pekan yang lalu mengenai minum itu jeruk nipis dibagi 4, disiram air panas, lalu minumnya dengan madu atau dengan jamur gula itu untuk obat apa? Dok, ya dok, maaf. Ini kebiasaan selalu Ustaz. Maaf ya dok. Terus yang satu lagi, bisa dok? Boleh. Boleh, silakan Nenek Ros. Makan bawang putih mentah itu dok, apakah harus bawang putih tukar? Dan itu juga untuk obat apa? Oh ya. Bawang putih itu untuk obat apa? Dan minum jeruk nipis yang disiram air panas dicampur madu pun juga untuk obat apa? Karena saya cerita sama pemilik saya datang ke rumah, mereka bertanya, itu untuk obat apa, Wak? Kurang tahu, Wak. Kan kurang jelas lah, belum pendengaran di TV. Nantilah lain kali Wak tanyakan sama dokternya. Yeah. Saya bilang gitu. Yeah. Jadi minta maaf lah ya. Sudah beberapa pekan yang lalu, dokter sampaikan ini mengulang pertanyaan kembali. Terima kasih jawabannya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nenek Ros ya. Yeah. Semangat ini. Jadi jeruk nipis diminum 1 jam menjelang tidur dan setelah bangun tidur. Jeruk nipis itu kandungan yang paling menyolok adalah pektin, ya, pektin. Pektinnya ini berfungsi untuk satu, menurunkan kolesterol, ya, menurunkan kolesterol. Kemudian kalau kolesterolnya jadi normal, maka juga akan memperbaiki sistem jantung kita, ya, jantung kita akan baik. Kemudian kalau kolesterolnya baik, normal, kemudian kita juga insya Allah ya terhindar dari penyakit stroke, karena memang stroke dan jantung itu biasanya paling sering disebabkan karena kolesterol dan hipertensi. Ya, ini kemudian
pektin itu juga berfungsi selain untuk menurunkan kolesterol, ya, memperbaiki sistem pembuluh darah. Ya, pektin ini adalah kandungan seratnya tinggi, ya, di fibernya, ya, di fibernya itu kandungan seratnya tinggi, ya. Serat itu ada dua, serat halus dan serat kasar, ya. Serat kasar itu berfungsi untuk absorpsi sari-sari makanan, dan serat halusnya juga tadi mengikat kolesterol jahat, kemudian dibebaskan dan dibersihkan. Kemudian di jeruk nipis ini juga mengandung asam sitrit, ya, asam sitrit. Ya, asam sitrit itu berfungsi untuk memperbaiki sistem ginjal kita, ya, sistem ginjal kita. Juga untuk selain itu asam sitrit ini akan mengurai, ya, batu, ya, baik itu mungkin batu yang ada di ginjal, batu di ureter, atau batu di kandung kemih, ya. Makanya diminum malam hari itu, ya, kerja dari asam sitrit ini akan maksimal, ya, akan maksimal. Karena kalau diminum siang hari kemudian terus kencing, lah, maka asam sitrit ini tidak, fungsinya kurang maksimal. Kalau diminum malam hari, asam sitrit ini akan baik untuk mereduksi, ya, untuk melarutkan daripada kotoran-kotoran, terutama batu, ya, baik itu di ginjal, di saluran kencing, di kandung kemih. Nah, ini Burus. Kemudian yang kedua, ya, pertanyaan yang kedua, apa tadi? Pertanyaan yang kedua, bawang putih mentah, ya, bawang mentah itu fungsinya untuk apa, ya? Banyak ini bawang putih ini juga banyak literatur yang menyebutkan bahwa bawang putih ini mengandung salah satu alin, ya, alin. Dan alin ini kalau kita kunyah menjadikan alisin, ya, menjadi senyawa yang namanya alisin. Nah, alisin ini salah satu fungsinya bagus tadi sebagai salah satu untuk imunomodulator, ya, untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian alisin ini juga berfungsi sebagai anti kanker, anti bakteri. Juga alisin ini juga berfungsi, ya, untuk meningkatkan, melenturkan daripada sistem saraf dan sistem otot. Nah, ini alisin, ya, yang ada kandungannya di dalam bawang putih, dan masih insya Allah masih banyak lagi, ya, kandungan-kandungan yang ada di bawang putih yang bermanfaat untuk tubuh kita. Itu Bu yang Rus, ya. Ya, Nek Rus. Nek Rus, ya, yang ada di Sumatera Utara, ya. Mudah-mudahan Nek Rus terus sehat dan terus semangat. Ya. Baik, satu lagi di WA dari Ibu Hartini di Wonogiri, usia 43 tahun. Saya 3 hari ini tiap bangun pagi kepala berputar-putar terus mual, Dok. Ini kenapa, ya? Apa obat herbalnya? Ya, jadi Bu Wartini yang ada di Wonogiri, ya, jadi pusing berputar itu kalau diagnosa medis, ya, vertigo, karena vertigo, ya. Vertigo, sebab vertigo itu banyak sekali, karena mungkin dulu pernah terjadi trauma kepala, trauma kapitis, mungkin bisa karena jatuh atau karena terbentur dan lain sebagainya, atau bisa karena kolesterol tinggi juga bisa menyebabkan vertigo, ya. Jadi kolesterol tinggi, dengan kolesterol tinggi maka sumbatan di pembuluh darah otak kita tidak akan terhambat dengan kolesterol tinggi, sehingga aliran darah ke otak, oksigen ke otak kurang, terjadi hipoksia, juga bisa menyebabkan vertigo. Atau karena PPL dingin, penyebab penyakit luar karena dingin dan angin, karena memang dingin dan angin itu sifatnya menghambat, artinya membentuk dam itu bendungan, ya, bendungan, sehingga aliran darah ke otak juga kurang karena terhambat tadi, terjadi bendungan, ya, bisa menghambat aliran darah ke otak kekurangan nutrisi, otak kekurangan oksigen, sehingga bisa
menyebabkan vertigo. Nah ini obat apa yang obat herbal apa ya yang bisa digunakan? Salah satunya habas sauda ini bisa, karena habas sauda itu tadi sebagai analgesik ya, untuk meredakan salah satu nyeri, dan bisa digunakan untuk sakit kepala, baik itu vertigo, baik itu migrain ya, bisa digunakan habas sauda ini ya, jinten hitam ini. Mungkin sekarang ini juga banyak ya dijual di apotek ya, habas sauda atau nigel leaf atau jinten hitam atau black seed ya, bisa itu. Atau ini, jadi memang yang sering saya sampaikan ramuan itu, ramuan yang mungkin di kebun kita ada. Kalau untuk semua nyeri ya, semua nyeri itu satu gunakan ya ramuannya, bahannya 1 ruas jahe, kemudian 1 ruas temulawak, kemudian 1 ruas lengkuas atau laos ya, dimasak dengan 3 gelas air, 3 gelas air dimasak, direbus ya sampai mendidih. Setelah mendidih, api dikecilkan, kemudian ramuan tadi baru dituangkan, ditunggu 10-15 menit. Setelah agak dingin, disaring, bisa dijadikan 2 gelas, bisa diminum dengan madu ya, 1 gelas, bisa ditambah madu 2 sendok. Ya itu rutin, insya Allah kalau rutin kita gunakan itu ya, ramuan itu, ramuan rebusan itu, insya Allah kita akan sehat. Itu Bu Wartini yang ada di Wonogiri. Selain itu ya, selain tadi dihindari dingin angin tadi ya, tidur di lantai, kipasan, minum es ya dikurangi. Kemudian boleh dimasukkan di kulkas ya, mungkin buah dan apa boleh dimasukkan di kulkas. Kalau mau dimakan, dikeluarkan dulu, ditunggu 1 jam ya, 1 jam baru dimakan, karena tadi memang dingin dan angin ini sifatnya lembab, dan lembab itu akan membentuk dam. Dam itu suatu bendungan sehingga aliran darah ke otak itu kurang, sehingga otak kekurangan nutrisi, kekurangan oksigen, bisa menyebabkan hipoksia dan bisa menyebabkan vertigo dan sakit kepala. Nih, ngoten Bu Wartini, mudah-mudahan yang ada di Wonogiri terus sehat. Ya, baik, itu Ibu Hartini ya di Wonogiri ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan nanti di sesi kedua. Silakan disiapkan pertanyaannya di 02716793000 di line telepon, di line SMS dan WA kami di 08112553.000. Kita akan kembali sesaat lagi. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan hidup sehat alami. Dengan tema kali ini, Habatus Sauda. Silakan di line telepon, kita lanjutkan di 6793000. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Siapa di mana Bapak? Dari Palembang, Pak Hadi. Ya, silakan Pak Adi di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter, Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini Ustaz, saudara saya itu mempunyai keluhan, mempunyai penyakit. Penyakitnya katanya itu angin duduk. Ternyata setelah dibawa ke rumah sakit, datang ke dokter, itu sakitnya asam lambung. Setelah sembuh, pulang ke rumah, kumat lagi. Tapi bukan di lambungnya, tapi di kepala dan di dada atau paru-paru. Sakitnya kepala berputar-putar, dada panas, napas mengas. Itu sakit apa, Dok? Usianya berapa Pak Adi? Gimana? Usianya berapa? Usianya kira-kira 56.
Penelitiannya kira-kira di mana? Itu kalau diobati, obat herbal itu obatnya apa? Itu disebutnya sakit apa, Dok? Penjelasannya terima kasih. Pusing berputar tadi, Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Adi. Ya, pusing berputar, malah seperti orang stres, jalan-jalan kosong, ya. Sampai kemana-mana, pulang nggak tahu ya. Ya, baiklah. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Hadi yang ada di Palembang. Ya. Jadi memang vertigo ya, pusing berputar itu bisa menyebabkan mual ya, bisa menyebabkan mual, bahkan muntah dan lain sebagainya. Nah, ini makanya cari penyebabnya dulu. Apakah muntahnya ini karena vertigonya ataukah yang lain ya? Kalau saya kira mungkin menurut pengalaman ya, pengalaman praktek klinik, vertigo ini memang keluhan ikutannya banyak, termasuk tadi susah tidur, kemudian mual, kemudian muntah, kemudian perut terasa penuh dan lain sebagainya. Makanya dari permasalahan ini akar masalahnya dari vertigonya. Vertigonya kita obati dulu ya, kita obati. Sebab vertigo tadi sudah kita terangkan ya, bisa karena kolesterol tinggi, bisa karena hipertensi, tensi tinggi juga bisa menyebabkan vertigo. Kemudian juga karena PPL dingin, penyakit luar karena dingin dan angin, atau karena pikiran yang berat juga bisa. Nah, makanya nanti diurai satu persatu kira-kira seperti apa, apakah tensinya tinggi, apakah kolesterolnya tinggi, apakah karena memang pekerjaannya sering terus memakai kipas angin, atau mungkin AC, jadi AC itu pas tempatnya itu di atas kita dalam bekerja juga bisa menyebabkan vertigo. Makanya kita cari penyebabnya dulu. Kemudian mungkin obat-obat herbal yang bisa menunjang ya, yang bisa menunjang untuk perbaikan vertigo ini tadi bisa dari habat sauda ini, dari Nigellif sativa ini bisa digunakan ya. Sekarang obat herbal habat sauda atau Nigellif ini banyak kita temukan di apotek-apotek. Kemudian selain itu ya mungkin bisa tadi dicoba ya, karena memang jahe ya, jahe itu mengandung gingerol ya. Gingerol itu berfungsi salah satunya sebagai antiinflamasi, anti radang, juga sebagai anti analgesik, anti nyeri. Kemudian temulawak mengandung kurkumin ya, mengandung kurkumin. Kurkumin selain sebagai hepatoprotektor, apa artinya melindungi hati kita, melindungi liver kita, juga sebagai imunomodulator untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh kita. Juga bisa kurkumin ini juga memperbaiki sistem pencernaan kita tadi. Kalau mungkin tadi ada asam lambung dengan ramuan satu ruas temulawak, satu ruas jahe, kemudian satu ruas lengkuas ya, ini insya Allah juga vertigonya bisa sembuh, kemudian asam lambungnya bisa sembuh, kemudian juga antibodi kita akan sebaik ya, antibodi kita akan menjadi baik, sistem kekebalan kita akan menjadi baik. Jadi saya sarankan untuk semuanya saja 3 ramuan tadi dibiasakan ya, dikonsumsi untuk mungkin setiap hari ya, menjadi kebiasaan hidup kita, menjadi gaya hidup kita. Kita membuat ramuan sendiri ya, yang mudah, mencarinya mungkin di kebun ada lah, itu tidak harus beli ke apotek, tidak harus mungkin beli ke pasar, menanam sendiri bisa. Mungkin itu Pak Hadi yang ada di Palembang. Palembang, ya baik. Berikutnya pertanyaan dari SMS ya, bergantian dari Ibu Winarni di Sumatera Selatan. Dokter, ada 2 pertanyaan. Ibu Winarni ya? Ya.
Yang pertama, ibu saya usianya 70 tahun, punya keluhan sering kesemutan di paha sampai betis. Adakah obat herbalnya untuk ibu, Dok? Yang kedua, saya sudah menjalankan nasihat dokter terkait dengan sakit infeksi kandung kemih yang saya derita. Tetapi kok masih terasa mengganjal di perut kanan bagian bawah dan buang air kecil seperti tidak tuntas begitu. Habis buang air tidak lama sudah terasa lagi. Mohon solusinya. Nggih. Ya, Ibu Winarni yang ada di Sumatera ya. Jadi ibunya umur 70 tahun, sering sakit atau kesemutan dari paha sampai betis ya, dari paha menjalar sampai betis. Ya, ini sebabnya banyak ya. Jadi memang kalau kita mengobati dan lain sebagainya itu harus tahu sebabnya dulu, akar permasalahannya seperti apa kita cari dulu ya. Banyak ya sebabnya, bisa karena saraf kecepit ringan LBP yang ringan ya, atau dulu karena mungkin pernah trauma, pernah jatuh ya, atau karena juga dari kolesterol tinggi juga bisa, kemudian juga dari osteoporosis karena pengeroposan tulang karena memang sudah usia 70 tahun, apalagi ini ibu-ibu ya sudah menopause, sehingga sistem hormonalnya juga mungkin kurang seimbang, bisa mempengaruhi daripada densitas tulang kita. Makanya untuk ibu usia seperti itu ya, kalau paling baik diperiksakan ke dokter dulu, mungkin perlu dirongsen apakah memang ada saraf kejepit. Kalau memang ada saraf kejepit ya nanti diobati ya, obat-obat yang menunjang itu. Kalau memang dengan obat herbal juga bisa, salah satunya juga dengan habas sauda ini juga bisa, atau ya semua nyeri, semua kasus nyeri ya 3 tadi itu paling baik. Atau mungkin kemarin-kemarin sudah kita bahas juga ya, termasuk untuk meningkatkan sistem imun kita, apalagi ibu-ibu yang 70 tahun biar kekebalannya baik, bisa menggunakan juga meniran ya. Meniran itu mengandung pilanti ya. Pilanti itu salah satunya juga untuk imunomodulator, untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Selain itu juga untuk hepatoprotektor, jadi untuk melindungi hati kita atau liver kita biar tetap sehat. Kemudian kalau 70 tahun ya, yang penting ini makannya bisa teratur ya, istirahat cukup, kemudian olahraga yang dianjurkan jalan-jalan saja, jalan santai saja ya. Kemudian juga kalau memang saraf kejepit, angkat junjung berat dikurangi, kemudian tempat tidurnya yang rata ya, yang agak keras, jangan melengkung. Nanti kalau melengkung, tulang belakang mengikuti lengkungan daripada kasur, sehingga kecepitnya bertambah, sehingga kalau bangun tidur tambah nyeri ya, tambah nyeri. Makanya dicari penyebabnya dulu, mungkin perlu diperiksakan ke dokter. Kemudian pertanyaan yang kedua, kencing sering tidak bisa ditahan dan nyeri di perut bagian bawah, ini kanan atau kiri ya? Karena memang biasanya kalau ibu-ibu itu ada aneksitis ya, ada aneksitis. Aneksitis itu dari radang rahim ya, rahim kita, rahim terutama. Ini juga kalau memang, makanya perlu diperiksakan. Kalau perlu mungkin perlu di USG ya, di USG apakah memang ada bermasalah di organ reproduksi, organ kewanitaannya. Apakah ada masalah, apakah memang ada ISK, infeksi saluran kencing. Nah, perlu diperiksakan. Kalau memang ada infeksi saluran kencing karena kencingnya sakit dan tidak bisa tuntas, nah itu nanti diobati oleh dokter ya, oleh dokter. Kalau memang obat-obat herbal yang menunjang untuk
untuk infeksi saluran kencing ya paling bagus adalah kemarin saya sampaikan tomat ya, tomat ini. Karena di tomat itu salah satunya mengandung likopen ya, di tomat. Likopen ini akan memperbaiki sistem saluran kencing ya, likopen khas itu ya. Jadi kalau mungkin ada infeksi saluran kencing dengan likopen ini akan bisa diperbaiki. Juga untuk pria, likopen ini akan menghambat daripada pertumbuhan prostat ya, pertumbuhan daripada prostat. Sehingga bagi bapak makan tomat ini sangat baik untuk ya pencegahan daripada penyakit prostat karena mengandung likopen, dan likopen ini memang bekerja di sistem saluran kencing. Itu Bu Winarni ya. Ya. Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan, mudah-mudahan terus sehat. Baik. Kita beralih di line telepon kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Sri di Pacitan. Ya, silakan Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, susah banget masuk, Dok, dari minggu-minggu yang lalu. Yes, semangat, Yang saya tanyakan, Dok, kan kemarin dokter waktu yang sudah lama, yang bulan-bulan kemarin, bulan itu dokter kan saya kan yang penderita ginjal, HB rendah jantung, ya? Yang HB rendah. Iya, yang HB-nya rendah, ya, betul. Itu kan saran dokter untuk minum madu, bangun tidur dan mau tidur, terus makan kurma sehari 3 kali. Itu semua sudah saya laksanakan, tapi alhamdulillah. Tapi saya masih rutin dokter ini. Terus ini HB-nya sekarang 9. Apakah yang saya tanyakan, apakah hal itu semacam minum madu dan makan kurma itu masih harus terus berlanjut? Itu yang saya tanyakan. Alhamdulillah, tapi HB-nya ini 9. Kemarin kontrol yang kemarin itu dicek lagi sama dokter 9 begitu katanya. Terus yang kedua yaitu kacang hijau itu manfaatnya bisa enggak untuk HB? Yang kedua, terus yang ketiga susu kambing Itawa itu manfaatnya untuk apa, Dok? Begitu. Ya, itu aja. Terima kasih. 3 pertanyaan. Jawabannya saya ucapkan terima kasih, Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mendahului judul ya. Nanti kan pasti ada datang tema kacang hijau, susu Itawa. Ya, Bu Sri ya yang ada di Pacitan ya, ini terus semangat ya, terus bertanya. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah minum madu sama kurma itu tetap dilanjutkan? Ya, tetap dilanjutkan. Jadi memang kandungan kurma itu sangat lengkap ya, kandungan fitofarmakanya, kandungan zat-zat gizinya sangat lengkap. Bahkan kalau kita makan 3 kurma itu diibaratkan makan nasi ya 1 piring dengan lauk pauk yang lengkap. Justru mungkin saya sarankan kurmanya sekarang tidak 3 jadi 5. Ya, jadi 5 biar HB-nya cepat naik ya. Mungkin sudah 11 itu sudah aman ya. 11 apalagi 12 itu sudah sangat aman. Lah ini 9 masih kurang. Ya, masih kurang. Jangan sampai nanti transfusi lagi, tambah darah lagi. Jadi makanya dilanjutkan madu, dilanjutkan karena memang madu itu ya diterangkan dalam Al-Qur'an ya, dalam surat 16 ayat 69 itu bahwa madu itu mengandung banyak vitamin dan berguna untuk kesehatan ya. Jadi memang luar biasa madu ini ya. Dilanjutkan Bu Sri. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah
makan kacang hijau bisa meningkatkan HB ya. Jadi di kacang hijau ini kandungan zat besinya juga cukup tinggi ya, kandungan zat besinya cukup tinggi. Jadi memang kalau ini bisa rutin juga sangat baik ya. Mungkin setiap pagi merebus kacang hijau ya, nanti juga dikasih madu ya, itu juga sangat baik misalnya rutin. Tidak hanya di kacang hijau tidak hanya mengandung vitamin Fe saja, zat besi saja, tapi juga kandungan kalsiumnya juga cukup tinggi, kemudian kandungan seratnya juga cukup tinggi, kemudian kandungan magnesiumnya cukup tinggi di kacang itu. Magnesium ini juga akan baik ya, magnesium itu akan juga memperbaiki sistem pencernaan kita, dan magnesium itu khas akan memperbaiki sistem dari kelenjar hipofise kita, kelenjar hipofise yang ada di otak kita ya, sehingga kalau hipofisenya baik maka hormon-hormon dalam tubuh itu juga akan diproduksi dengan optimal. Nah, di kacang hijau sangat baik, kandungan seratnya baik, cukup tinggi. Nah, serat ini akan bisa memperbaiki sistem pencernaan, akan juga serat ini juga akan bisa menetralkan daripada kolesterol. Kemudian yang ketiga, susu kambing etawa ya, apakah manfaatnya baik? Jadi semua susu itu baik ya, jadi kandungan gizinya tinggi. Tapi juga etawa ini kalau saya menyarankan memang untuk usia-usia yang remaja ya, usia-usia masa pertumbuhan dan perkembangan dan pertumbuhan itu sangat baik, karena kandungan zat asam aminonya tinggi, linoleatnya tinggi ya. Linoleat itu bisa memperbaiki sistem sel-sel otak kita sehingga terjadi neurogenesis. Apa artinya? Otak kita bisa berkembang lah. Itu masa-masa anak-anak, masa remaja, kemudian itu paling bagus. Kalau mungkin untuk usia 50 tahun yang ke atas, kalau saya menyarankan susu yang low fat, yang rendah lemak ya, yang rendah lemak. Karena memang susu etawa ini kandungan lemaknya sangat tinggi, dan itu memang sangat bagus dikonsumsi mungkin untuk ibu hamil, kemudian masa anak-anak, kemudian masa remaja, masa pertumbuhan, sampai usia mungkin 23 tahun itu sangat baik ya, sangat baik, membantu tulang-tulang kita, sistem otot dan lain sebagainya. Tapi untuk usia 50 tahun ke atas saya sarankan ya untuk mengonsumsi susu yang low fat, yang rendah lemak ya, yang rendah lemak. Monggo nanti cari di toko ya, yang ada tulisannya low fat, yang rendah lemak. Seperti itu ya Bu Sri yang ada di Pacitan, dan Bu Sri tetap sehat, tetap semangat, HB-nya cepat naik. Nggih, ngoten, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, baik. Kita ke WA kembali. Dari Ibu Tari di Boyolali menanyakan habatus sauda sama jinten hitam. Apa bisa untuk mengobati tulang belakang atau saraf kejepit, Dok? Ya, jadi kalau Bu Tari ya yang ada di Boyolali ya, memang kalau itu sudah terdiagnosa saraf kejepit, sudah difoto rongsen, ya habatus sauda tidak hanya obat tunggal ya, habatus sauda saja. Jadi habatus sauda mungkin dibantu dengan obat-obat yang lain, termasuk obat dokter atau ramuan-ramuan herbal yang lain. Ya mudah-mudahan dengan izin Allah ya, dengan izin Allah bisa memperbaiki saraf kejepit, karena memang di habatus sauda tadi mengandung termasuk antiinflamasi ya, termasuk analgesik ya, kemudian juga ada kalsiumnya tinggi, ada magnesiumnya tinggi, kemudian ada seleniumnya tinggi ya. Selenium ini juga berfungsi untuk memperbaiki sistem saraf dan sistem otot ya, selenium. Nah, ini juga ada di habatus sauda. Jadi tidak hanya tunggal habatus sauda saja, mungkin bisa dengan ramuan tadi, ramuan
3 tadi, temulawak, jahe sama laos. Kemudian juga memperbaiki ini ya aktivitas, karena memang kalau memang saraf kejepit sudah didiagnosa oleh dokter, saraf kejepit sudah melalui mungkin foto rongsen dan lain sebagainya. Ya ini angkat junjung berat dikurangi. Kemudian tempat tidurnya yang keras ya, yang agak keras, yang lurus, yang rata. Kemudian perlu mungkin pakai korset ya, kalau mungkin aktivitas ya, aktivitas sehari-hari perlu pakai korset atau staget. Kemudian memang olahraga yang paling baik adalah renang ya, olahraga yang paling baik renang. Dan terus mungkin dipantau, diperiksakan ke dokter yang rutin, atau mungkin dengan di fisioterapi untuk latihan exercise, latihan-latihan untuk LBP ya, senam LBP sekarang ini ada, juga bisa diunduh di YouTube ya, bisa diunduh di YouTube, atau mungkin dari arahan fisioterapi. Ini Bu Tari yang ada di Boyolali. Ya, Bu Tari di Boyolali. Semoga bisa dipahami. Kita balik kembali di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, mohon untuk yang di jalur telepon, untuk volume suara radio atau televisinya dikecilkan atau dimatikan saja agar tidak ada suara menggema. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dengan siapa, di mana Bapak? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa, di mana Bapak? Dari Bapak Wasito Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ya, Pak Wasito di Sumatera Utara. Itu volume radio atau televisinya mohon dikecilkan saja Pak Wasito. Bapak nanti biar tidak kelamaan delay suaranya. Nah, kita bicara melalui line telepon saja Pak Wasito, ya. Iya, Pak. Baik, silakan. Iya, silakan Pak Wasito. Apa obat herbalnya untuk penyakit asma? Kemudian Itu saja Pak Wasito. Pak Dokter. ya, Pak Wasito usia berapa ini? Ya, Pak. Usianya berapa? Usianya 36. Ya, baik. Ya, demikian saja ya Pak Wasito. Sudah paham. Sudah paham maksudnya Pak Warsito yang ada di Sumut ya, Sumatera Utara. Apa obat herbal dari asma. Jadi memang asma itu cenderung kepada alergi ya, cenderung pada alergi. Asma itu ya bisa karena alergi dingin, bisa karena alergi debu, bisa karena alergi asap, bisa karena alergi mungkin wangi-wangian ya, termasuk mungkin minyak wangi atau mungkin bunga bisa. Nah, ini jadi kalau memang itu asma ya, yang penting ya menurut saya memperbaiki sistem kekebalan tubuhnya, imunitasnya dulu diperbaiki ya, biar kalau kekebalan tubuhnya baik, sistem imunitasnya baik, walaupun kena alergen ya, penyebab alergi, kita tidak kambuh ya, walaupun ada asap rokok, walaupun ada debu, walaupun mungkin ada dingin, tapi kalau imun sistem kita baik, tidak akan kambuh asmanya ya ini. Dan asma itu ditandai yang khas adalah mengi ya, mengi, jadi wisingnya kelihatan. Nah, obat-obat herbal yang untuk asma atau alergi ini harus obat-obat herbal yang mengandung antihistamin ya, anti alergi.
banyak ya yang anti alergi. Kemudian salah satunya yang kedua adalah obat herbal yang bisa meningkatkan sistem imun. Ya banyak ya. Jadi tadi sudah kita bahas ya, kita bahas. Mungkin Pak Warsito yang ada di Sumut ini kalau mengkonsumsi secara rutin, yang sering saya sampaikan, 1 ruas jahe, 1 ruas temulawak, dan 1 ruas ini ya kunyit ya, kunyit. Jadi kunyit itu jadi kandungan antihistaminnya, anti alerginya tinggi dibanding dengan lengkuas. Kalau untuk saluran pernapasan itu paling bagus tadi 1 ruas jahe, 1 ruas temulawak, dan 1 ruas kunyit. Dimasak 3 gelas air, dimasak sampai mendidih. Setelah mendidih, api dikecilkan, ramuan tadi ramuan jahe, kunyit dan temulawak dimasukkan, ditunggu 10-15 menit. Ya, setelah sampai 15 menit api dimatikan, ditunggu agak dingin baru disaring. Ya, kemudian dijadikan 2 gelas, diminum dengan madu. 1 gelas bisa dicampur dengan 2 sendok madu. Itu rutin ya. Kemudian bisa juga dicampur dengan meniran ya, karena meniran mengandung pilanti. Pilanti juga sebagai imun sistem yang baik, imunomodulator yang baik. Ya, kemudian juga saya sarankan minumnya serba hangat ya, mungkin air putih hangat. Kemudian pagi saya sarankan untuk jalan-jalan, karena memang biar paru-paru kita itu berkembang dengan baik ya. Pagi untuk jalan-jalan ya, untuk olahraga lah, keluar dari rumah untuk olahraga. Kemudian juga habas sauda juga baik, karena habas sauda tadi fungsinya salah satunya bronkoprotektor ya, untuk melindungi sebagai pelindung dari paru-paru kita. Bisa ya, dengan habas sauda juga bisa. Monggo nanti dikombinasi. Yang penting gaya hidupnya juga diperbaiki ya, gaya hidupnya diperbaiki. Mungkin minumnya serba hangat, setiap pagi bisa jalan-jalan walaupun hanya mungkin 20-30 menit, atau mungkin naik sepeda, monggo silahkanlah olahraga yang disukai. Kemudian juga pikirannya juga harus rileks, karena memang stres ini memicu kekambuhan. Berpikir berat, stres ini juga memicu kekambuhan daripada asma. Jadi memperberat daripada asma. Maka pikirannya juga harus santai, harus rileks. Makanya biar kita tetap sehat, dan sehat itu adalah gaya hidup ya, tadi pola pikirnya yang baik, pola makannya yang baik, yang bergizi, yang gizi seimbang, kemudian aktivitasnya yang baik, kemudian termasuk istirahatnya yang cukup ya, mungkin 7-8 jam. Jadi memang sehat ini biar holistik ya, menyeluruh, kafah, gaya hidupnya diperbaiki. Jadi itu Pak Warsito yang ada di Sumut. Sumatera Utara. Ya. Dari SMS Ibu Wit di Musirawas ya. Saya sakit pada tungkak kaki, terasa cekot-cekot. Obat herbalnya apa yang cocok? Ya, jadi itu banyak ya. Jadi mungkin bisa terjadi pengapuran di kaki, atau di tungkak, atau di tumit ya. Tumit ya. Biasanya pagi hari itu kambuhnya paling nyeri ya, pagi hari ketika bangun tidur itu untuk aktivitas itu nyeri luar biasa. Tapi nanti kalau sudah beberapa menit, beberapa jam, nyerinya berkurang. Nah, itu siatika bisa karena pengapuran, bisa karena tumbuh jalu ya, bisa. Sebabnya banyak. Kalau ilmu kedokteran timur terjadi stagnasi qi ya, stagnasi qi. Jadi stagnasi qi itu energinya mengumpul di situ saja ya, mengumpul di satu titik, karena memang di tumit itu sistem pembuluh darahnya sedikit ya, sedikit sekali.
ditumit itu sedikit sekali. Dan saraf ischiadicus sampai di situ ya, sampai ditumit ini. Makanya biasanya sciatica ya. Karena mungkin juga saraf kejepit yang ringan ya, yang ringan bisa sampai di situ. Nah, ini nanti saran saya untuk buwit ya di musirawas tadi ya. Musirawas ya. Itu yang dingin-dingin dihindari karena memang dingin, angin itu akan memicu memperberat daripada nyeri ya, apalagi kalau mungkin diserang saraf ya, dan saraf itu tidak suka dingin sama angin. Kalau kena dingin sama angin itu nyerinya akan bertambah. Kemudian obat herbal apa yang bisa menunjang itu? Ya ini, yang obat-obat yang mengandung analgesik tinggi ya, analgesik tinggi termasuk aba sauda ini juga bisa. Kemudian andrografis itu pegagan ya, pegagan juga bisa ya, pegagan, aba sauda, kemudian analgesik yang kuat termasuk mungkin ini juga bisa ya ini bawang putih ya, bawang putih yang mengandung alisin tadi juga bisa dikonsumsi, termasuk semua nyeri ya, semua nyeri karena di jahe itu mengandung gingerol itu antiinflamasi dan anti analgesik yang kuat, bisa diramu dengan itu. Kalau semua nyeri ini ya, tadi ramuannya jahe, temulawak sama lengkuas ya, sama laos. Jadi itu buwit yang di musirawas ya, mudah-mudahan tetap sehat, nyeri di tumitnya hilang dan siap dicoba ya. Ya. Dan kita tunggu hasilnya. Kita tunggu hasilnya. Mas, kita balik di WA dari Ibu Pairah di Pacitan. Saya itu jarang olahraga yang khusus yang saya lakukan. Setelah sholat subuh tidak jalan-jalan dari masjid, langsung membaca Al-Quran, terus beraktivitas di rumah, bersih-bersih dan lain sebagainya. Setelah itu berkebun. Yang seperti itu apa bukan termasuk olahraga, Dok? Kemudian setelah makan terus minum, itu apa tidak baik menurut kesehatan? Yang ketiga, saya biasa minum minyak zaitun sebelum tidur. Yang baik menurut kesehatan, bagaimana cara memakainya? Ada 3 pertanyaan ya. Iya. Jadi jarang olahraga, apakah termasuk aktivitas sehari-hari itu olahraga? Ya beda karena olahraga itu harus terukur, teratur, terukur. Ya, teratur, waktunya terukur ya, rutinnya. Kalau aktivitas kan semua orang aktivitas. Ya. Makanya beda, bekerja dengan olahraga beda. Nah, ya masa renang dengan beda. Nyapu-nyapu di halaman. Ya, di halaman. Jadi olahraga itu memang meluangkan waktu ya, meluangkan waktu memang untuk olahraga biar refreshing. Olahraga itu refreshing. Kalau bekerja itu kadang tidak refreshing. Ya. Jadi pikirannya bisa fresh. Kalau pikirannya fresh, kemudian nanti metabolisme tubuhnya akan baik, ya, sehingga akan memacu untuk menunjang kesehatan ini. Makanya saya sarankan mungkin setelah sholat berjamaah dari masjid, jalan-jalan dulu, berputar ya, berputar mungkin ya, mengelilingi gang ya, gang kampung gitu saja sudah baik itu ya, biar sendi-sendi kita baik, otot-otot kita baik, urat-urat kita baik ya. Monggo dilakukan lah. Setelah itu nanti pulang sampai rumah qiraah, tadarus Quran, monggo silahkan. Setelah itu aktivitas gitu loh. Ya, aktivitas. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi? Dari masjid? Bukan. Pertanyaan yang kedua, iya, yang setelah makan terus minum. Makan terus minum ya. Itu baik atau tidak menurut kesehatan? Ya.
Jadi memang boleh ya di sela-sela makan kita minum boleh, ya nggak masalah ya. Jadi memang yang penting ini ya seperti yang dilakukan oleh sahabat, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan, dan sepertiga untuk udara. Ya boleh, monggo silahkan, nggak apa-apa. Tapi ya paling baik misalnya memang untuk kesehatan ya, untuk kesehatan itu minum yang paling baik itu pagi hari dalam keadaan perut kosong. Dalam keadaan perut kosong pagi hari sebanyak-banyaknya ya, kemudian setelah kita aktivitas nanti kencing banyak itu, maka kotoran mungkin termasuk asam urat, termasuk kolesterol, termasuk mungkin batu itu bisa larut ya. Itu jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, minum minyak zaitun sebaiknya gimana? Jadi mungkin bisa ya, jadi 1 jam menjelang tidur ya, mungkin 1 sendok teh atau 2 sendok teh silahkan. Kemudian setelah itu juga perut dalam keadaan kosong pagi hari ya, pagi hari sebelum perut kemasukan apapun ya, mungkin minum minyak zaitun, bisa 1 sendok teh atau mungkin 2 sendok teh silahkan, itu akan lebih efektif. Kerja daripada minyak zaitun yang mengandung atsiri salah satunya ya, minyak atsiri itu juga akan memperbaiki, dan minyak zaitun juga mengandung mengandung argenin juga ya, argenin itu salah satunya juga untuk bisa berfungsi untuk memperbaiki, menormalkan dari tensi kita, kemudian juga bisa memperbaiki, mengurangi daripada menurunkan kolesterol. Nah, ini Bu Pairah yang ada di Pacitan. Mudah-mudahan Bu Pairah tetap sehat dan terus Tapi semangat. kalau di ganggang di kampung di Wonogiri, Gunung Kidul, Pacitan atau di beberapa tempat kan jauh-jauh, ya. Itu nggak keliling gang, itu keliling kampung. Kampung ya. Ganggang jauh-jauh. Iya. Ya. Itu kalau di perkotaan agak padat itu. Monggo silahkan. Yang penting tadi olahraga pagi hari, ya tempat terbuka. Kalau di kotanya masih terjangkau. Agak naik kan, gangnya jauh. Iya. Dari ke gang belum dari kampung ke kampung nanti. Antar gangnya kan jauh-jauh itu. Ya. Di line telepon ada lagi ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Delay. Waduh ya. Baik, kita bacakan di SMS saja. Lagi nanti saling menunggu nggak jadi-jadi. Dari Pak Jamino di Praci, Wonogiri. Apa jamu atau obat herbal untuk menghilangkan bau badan yang tidak sedap, Dok? Ya. Jadi bau badan ini ya, termasuk keringat, ini memang dipengaruhi banyak faktor ya, banyak faktor. Tadi saya sampaikan mengapa bau keringat, aroma keringat Nabi itu wangi ya, harum. Karena sistem metabolisme tubuhnya baik dan Nabi itu tidak pernah stres, ya, tidak pernah stres. Ya, tidak pernah stres. Karena memang akhlak Nabi adalah Al-Qur'an ya. Akhlak Nabi Al-Qur'an, dan Al-Qur'an memang jadi alladzina yunfikuna fis sarai wa dharai wal kadhiminal ghaidha wal afi aninas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu mereka itu mengeluarkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian mereka bisa menahan amarahnya. Nah, ini bisa menahan amarahnya. Metabolisme keringat itu termasuk hubungannya dengan stres juga. Ya, orang kalau berpikir berat, stres, gentoyong, pasti bau keringatnya lebih menyengat, Mas Tommy. Iya. Tapi kalau orang santai, rileks, pikirannya semeleh itu ya. Tapi bukan pengangguran ya. Bukan pengangguran. Pengangguran lebih stres loh ya.
Santai di rumah. Ya artinya ya kita menikmati hidup ini, kita jalani dengan ya tadi bahwa kul inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu menjadi kerangka besar kita dalam beraktivitas, ya, bahwa semua aktivitas kita itu dihitung sebagai ibadah, dan kita terus bisa qanaah, terus bisa bersyukur, ya, itu ya kita akan menikmati hidup ini. Hidup ini akan betul-betul dinikmati. Kalau hidup ini betul-betul dinikmati, buat apa untuk stres dan lain sebagainya. Nah ini obat-obat apa yang bisa, obat herbal apa ya yang bisa ya mungkin mengurangi bau keringat. Ini kalau dalam penelitian, tapi ini juga saya lihat jurnal-jurnalnya belum terpublish dengan menyeluruh. Kemangi itu salah satu senyawa yang ada di kemangi itu siantin. Siantin ini sebenarnya berfungsi untuk mereduksi, salah satu fungsinya siantin ini berfungsi untuk mengurangi purin yang ada dalam makanan, ya. Purin ini penyebab daripada asam urat. Asam urat. Nah, ini siantin ini di kemangi ini tinggi, itu juga diprediksi, ya, bisa untuk mengurangi bau badan. Monggo ini Bapak siapa tadi yang ada di Bapak Jamino. Pak Jamino, nggih. Praci Mantoro. Praci Mantoro. Sering ini ya, mengonsumsi kemangi untuk lalapan, ya. Ya, sana banyak harusnya ini. Ya, banyak ya, mungkin bisa untuk lalapan pecel lele. Ya, kakap. Ya, gurame nila gitu ya. Patin. Itu kemangi yang kemangi ini bisa ayam geprek juga ada. Ayam geprek juga bisa, ya. Nah, sana kan ayam geprek sambal bawang dengan kemangi. Ya, ini. Bau badannya hilang tapi bau mulutnya ada itu. Karena bawangnya itu, ya. Nah ini kemangi, monggo Pak Jaiman, ya. Pak Jamino, ya. Yang ada di mana, Praci atau Praci Mantoro. Praci, ya. Ya. Siapa saja, jadi memang kalau pengen bau badan kita mendekati wangi, ya, itu memperbanyak mengonsumsi kemangi, ya. Ya, ngoten. Dari Bapak, ya, ini Bapak Tri di Sragen. Mau nasihatnya, Dok. Saya saat ini bila makan agak pedas, perut saya langsung sakit mulus-mulus. Riwayat waktu kecil pernah sakit infeksi usus. Seiring sebelum terpapar COVID-19, saya masih normal makan pedas. Mau nasihatnya, obatnya apa? Ya, jadi ini Pak Tri, ya, yang ada di Sragen, ya. Iya. Mungkin gastritisnya diobati dulu, mungkin bisa terjadi mungkin tukak lambung dan lain sebagainya, ya, diobati dulu. Mungkin makannya teratur, ya. Mudah sebenarnya gastritis itu atau obat mah itu, makan teratur, kemudian kecut, pedas dikurangi, pikiran rileks, ya. Kalau pikiran rileks, santai, meleh, netral, semangat itu, maka produksi asam lambung tidak akan meningkat, ya. Kalau produksi asam lambung meningkat karena dipicu oleh stres, pikiran yang berat, itu akan menggerus mukosa lambung, ya, sehingga mukosa lambung jadi iritasi, sehingga kena pedes sedikit, kena cabai sedikit, terus mules. Kemudian saran saya juga sementara ini, semua makanan yang bersumber dari ketan dikurangi dulu, ya, dihindari malah, ya, yang dari ketan, jadah, lemper, onde-onde, wajik tapi ketan, Lepet. Lepet itu jadi ketan juga, ya. Iya. Ya. Ya, itu dihindari dulu, ya, makan teratur, pikiran rileks, ya, insya Allah nanti
mahnya sembuh, pelan-pelan ya, pelan-pelan dicoba. Mungkin tidak terlalu pedas dulu ya. Kalau orang Jawa sumer-sumer dulu lah. Sumer-sumer. Mungkin kalau pakai sambal ya cabenya 1 atau 2. Banyak mungkin ditambah mungkin buah tomat. Nah, seperti itu. Nah, nanti ditingkatkan. Memang pedas ini juga bagus untuk fungsi ini paru-paru kita, sistem pernapasan kita. Plong. Ya, plong. Jadi memang gini, setiap organ tubuh kita itu punya makanan sendiri-sendiri, Mas Tommy. Iya. Termasuk paru-paru kita itu makanannya adalah pedas. Makanya kalau orang yang suka pedas itu jarang sekali dia itu batuk ya, batuk sampai lama itu jarang. Iya. Ya. Asma itu juga mungkin jarang kambuh juga kalau orang senang pedas gitu, karena memang paru-parunya kuat gitu loh. Monggo, jadi dicoba Pak Tri ya, yang ada di Sragen ya. Iya. Mudah-mudahan Pak Tri terus sehat, mahnya sehat, nanti bisa makan pedas lagi. Iya. Kalau makan pedas, mudah-mudahan paru-parunya juga sehat. Iya. Ya, sehat itu. Nanti kabar-kabar aja ya. Kabar, ya. Iya. Nanti jangan lupa menghubungi Mas Tommy ya. Ya. Siap meluncur. Seragen deket. Baik Dok, sekiranya sudah di penghujung perjumpaan kali ini, kami sampaikan terima kasih ya. Untuk materi berikutnya kita nantikan. Tapi pertanyaannya ini banyak yang antri ini 20 lebih nih. Ini kita nantikan pelajaran dan informasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Hidup Sehat Alami di kesempatan kali ini. Tetap nantikan kebersamaannya di pekan kedua dan keempat setiap bulannya. Tentu saja kita akan mendapatkan informasi senantiasa bertambah terus dengan tema-tema yang bervariasi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di SMS dan di WA yang masih tertahan di redaksi begitu. Saya Tommy Al-Fatani pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.